Baru-baru ini, dalam sebuah diskusi yang saya lakukan dengan beberapa sahabat dekat, mereka bercerita tentang usia ideal seorang politisi. Kemudian saya tanya, percakapan ini merujuk kepada siapa? Kenapa menjadi sebuah diskusi yang menarik, hangat, dan kemudian menjadi bahan perdebatan? Beranjak dari hasil diskusi itu, saya juga kemudian berpikir, sebenarnya usia seorang politisi yang ideal itu berapa? Kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih jauh tentang seberapa besar pengaruh usia atau berapa sebenarnya usia yang produktif berdasarkan fakta-fakta tentunya. Kita tidak lagi berasumsi atau membuat perkiraan yang tidak jelas sumber dasarnya gitu ya. Memang menjadi menarik percakapan tentang usia ini karena menyangkut produktivitas. Tapi apakah produktivitas itu seiring dengan usia? Itu yang akan jadi pertanyaan. Apakah kemudian kepemimpinan itu sangat terkait dengan usia? Beberapa di antara kita mungkin akan menjadikan itu syarat. Tapi fakta-fakta terkadang berkata yang sebaliknya. Kita berangkat ke tempat asal muasal demokrasi. Saat ini Amerika Serikat itu dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Usia beliau, ada yang tahu usia Presiden Amerika Serikat Joe Biden? 80 tahun. Kemudian kita dekat-dekat lagi ke Asia, negara tetangga yang satu rumpun, Melayu, Malaysia, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan nama Mahathir Muhammad. Ada yang tahu usianya? 97 tahun. 97 tahun masih menjadi seorang politisi yang produktif, menyuarakan gagasan-gagasan tentang perdamaian dunia, ekonomi global, pandemi, dan macam-macam. 97 tahun. Amerika, negara tetangga, kita masuk di negeri kita. Usia presiden kita, Bapak Jokowi, 61 tahun. Kemudian wakil presiden, Bapak Ma'ruf Amin itu 79 tahun. Lebih tua dari Pak Presiden, lebih tua dari Pak Jokowi. Menjabat sebagai wapres aktif. Kemudian kita ambil sedikit contoh lagi. Ketua PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu berusia 75 tahun. Nah, dalam konteks dan contoh-contoh ini kita mengambil contoh internasional dan nasional. Apakah mereka tidak produktif? Tentu kita bisa debat. Apakah usia tua itu mempengaruhi kinerja? Bapak Mahathir Muhammad menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan usia yang beliau miliki. Apakah usia mempengaruhi kerja secara fisik? Iya, tapi dalam konteks kepemimpinan kita masih akan perdebatkan. Bapak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita itu 79 tahun. Nah, itu beberapa parameter di dunia internasional, negara tetangga, dan nasional. Bagaimana dengan Sulawesi Tenggara? Sebenarnya, siapakah politisi paling tua di Sulawesi Tenggara? Yang aktif tentunya. Kalau yang sudah gantung bakat, pensiun, kita tidak akan sebutkan. Tapi kita akan sebutkan yang aktif. Dan masih bisa kita cross-check keberadaannya. Saya akan menyebutkan 5 lagi ini. 5 politisi yang memiliki usia di atas rata-rata. Ini dalam catatan kami. Nanti kalau katakan data-data ini kemudian salah, ini boleh dikoreksi melalui kolom komentar. Silakan. Peringkat kelima dari yang kami kumpulkan datanya, kemudian kita seleksi berdasarkan kelahiran, itu ada Bapak Ridwan Bae dengan usia 65 tahun. Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara. Kemudian juga masih seorang legislator di peringkat keempat, Bapak Amirul Tamim. Usianya 68 tahun. Anggota DPD RI Dapil Sultra. Sudah 2. Itu yang legislator. Kepala daerah. Di peringkat ketiga ada Bapak Sururudin Dangga dengan usia 68 tahun. Bupati Konsel. Kita kenal beliau seorang politisi yang menjadi, kalau boleh kita katakan, bapak politik lah. Tentu dengan kualifikasi dan pengalaman beliau yang boleh dibilang menjadi akan menjadi tolak ukur lah bagi kita semua. Itu di peringkat ketiga, 68 tahun. Di peringkat kedua, juga seorang kepala daerah dari Tanah Buton, Bapak Ridwan Zakaria, 72 tahun. Bupati Buton Utara, aktif hasil Pilkada 2020. Beliau juga punya kisah yang unik dalam peralatan kepala daerah. Aktif, kemudian menjadi inspirasi dengan usia yang juga tidak sedikit. 72 tahun. Siapakah politisi kita yang memimpin usia, tapi masih sangat produktif? Dia adalah seorang legislator dari Kabupaten Kolaka, Haji Umar Tebu, dengan usia 77 tahun. Itu yang para senior. Senior-senior yang tentu akan menginspirasi kita semua.
Tapi kalau kemudian kita berikan garis bahwa usia mempengaruhi kinerja, kelima tokoh ini memberikan bukan bantahan, tapi pandangan tentang sebuah kebenaran. Bahwasanya usia bukan halangan untuk mencapai produktivitas, untuk mencapai sebuah fase di mana kontribusi itu masih bisa diberikan. Tentu kita akan kemudian berpikir tentang tokoh-tokoh kita saat ini. Tentu usia mereka di bawah itu. Mereka saja yang dikategorikan 65 tahun ke atas masih bisa produktif, atau lagi yang di bawahnya tentu masih akan sangat bisa produktif. Sehingga kemudian dari hasil percakapan itu, saya menganggap bahwa apa yang diperbincangkan itu sebenarnya juga tidak tepat. Kalau kemudian usia menjadi basis pilihan. Tapi ini kan masalah konteks pilihan, kita tidak bisa mempengaruhi orang. Kita tidak bisa memaksa orang yang suka teh, kemudian minum kopi. Atau seseorang yang sudah biasa minum kopi, kita suguhi susu. Mungkin diminum, tapi itu menjadi bukan pilihan. Kita telah berbicara tentang para senior-senior dengan usia-usia mereka yang kadang-kadang kita menyepelekan dan menganggap bukan menjadi sesuatu yang baik. Usia yang tanda kutip cenderung tua, tapi mereka tidak mengalami kesulitan dengan produktivitas. Bahkan di usia mereka mampu menunjukkan sebuah determinasi tentang semangat, kegigihan. Kita juga sudah sebutkan 5 senior kita yang ada di Sulawesi Tenggara yang menjadi contoh bagi kita kaum muda lah. Ya, saya masih merasa muda juga lah tentunya. Kemudian kita akan coba sebutkan 5 tokoh yang dikategorikan masih muda di awal-awal keterpilihan mereka. Kita mulai dari peringkat kelima dulu. Hasan Hanani, anggota DPRD Bombana dari Partai Persatuan Pembangunan, 28 tahun. Kemudian kita pindah ke Muna Barat, seorang anggota DPRD juga dari Partai PD Perjuangan, Laode Rafiuddin, 27 tahun, kelahiran April 1995. 27. Juga ada seorang legislator muda dari Partai Keadilan Sejahtera, Kota Kendari, Rizky Brilian Pagala, 27 tahun. Kemudian di peringkat kedua termuda ada Ilham Akbar Kadir, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan dengan usia 27 tahun. 28 tahun, 27 tahun. Nah, di peringkat paling top itu ada orang wanita. Ini Sri Kandi dari Kota Bau-Bau, juga anggota DPRD, partainya PD Perjuangan, Nur Aksa, 26 tahun. Nur Aksa ini pada awal keterpilihan di 2019 itu 3 tahun lebih muda, 23 tahun, bahkan dikategorikan salah satu yang termuda menjadi anggota legislatif. Tentu Bapak Ilham Akbar Kadir, Bapak Rizky Brilian Pagala, Bapak Laode Rafiuddin, Bapak Hasan Hanani, 3 tahun lalu boleh dikatakan masih sangat muda. Mereka juga menunjukkan sebuah kompetensi, kemampuan pada publik, bahwa mereka juga bisa mendapatkan kepercayaan yang sama dengan para senior. Nah, ada yang termuda, ada yang tertua. Apa yang bisa kita tarik? Bahwa sebenarnya usia bukan masalah, atau usia bukan tantangan, atau usia tidak terkait dengan kendala. Ya, kita bisa menyebutkan secara fisik orang-orang yang lanjut usia mungkin mobilitasnya bisa berkurang. Tapi kita juga menemukan bahwa mereka, misal seperti Bapak Ridwan Bae, 17 kabupaten kota dalam proses kampanye, itu bukan perkara yang kecil dan sedikit. Ada waktu yang terbuang, ada tenaga, ada kemampuan individual yang harus diasah. Nah, mereka menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan yang namanya usia. Pada konteks kepala daerah, Bapak Ridwan Zakaria, 72 tahun juga masih menunjukkan semangat yang tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka bisa menunjukkan bahwa usia, baik yang sudah dikategorikan atau dikelompokkan sebagai politisi tua dengan kaum muda, sama. Mereka mengemban tugas yang sama, wakil rakyat dan kepala daerah. Tentu yang diberikan amanah. Sehingga saya tidak lagi membuat sebuah kesimpulan, tapi saya ingin kita sama-sama menganalisa apakah usia itu menjadi salah satu faktor pembatas. Ini pilihan-pilihan pribadi kita. Tapi kalau kemudian menyatakan bahwa mereka sudah tidak bisa, si A dengan usianya begini sudah tua, saya pikir itu bukan sesuatu yang logik untuk kita bahas. Walaupun ini saya tidak membatasi, tetap akan kita jadikan perbincangan dan syarat. Ya, kita kan akan menyebutkan syarat. Nah, itu percakapan yang pertama. Jadi ada 2 percakapan yang memanas. Percakapan tentang usia dan percakapan tentang gagal. 2 referensi ini, pertama masalah usia, yang kedua berangkat masalah kekalahan pilkada. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mengalami kekalahan itu
sudah tidak bisa lagi dijadikan calon, sudah tidak bisa lagi jadi calon, atau tidak diboleh, peluang untuk dicalonkan sangat kecil. Apakah seperti itu? Benarkah seperti itu? Saya juga akan tetap memberikan contoh-contoh secara faktual, basisnya data. Jadi ini bukan cerita tentang kemungkinan atau katanya si A atau katanya si B. Kita akan berangkat dari legislator dulu. Benarkah orang-orang yang mengalami kegagalan di awal karirnya kemudian tidak akan memiliki keberhasilan? Saya sebutkan salah satu tokoh, Bapak Khairul Saleh. Beliau pernah kalah di Pilkada 2013 sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Bapak Ridwan Bae. Tapi kemudian setahun setelah itu beliau ikut kampanye di level DPR RI. Terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Kemudian kita naik tingkat lagi kepada Bapak Amirul Tamim. Juga pada saat yang sama mereka punya leveling yang sama, waktu yang sama bertarung. Bapak Amirul Tamim juga posisinya saat itu sebagai calon wakil gubernur. Di 2013 juga belum berhasil menjadi atau belum berhasil mencapai cita-citanya. Tapi kemudian pada tahun 2014 beliau juga caleg DPR RI, juga terpilih. Ini udah dua. Kemudian tokoh yang bertarung juga di 2013, Bapak Ridwan Bae, pada tahun 2014 mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, terpilih. Hebatnya bahkan sampai periode 2019-2024 masih terpilih, 2 kali terpilih malahan. Kalah di Pilgub Sultra 2013 berpasangan dengan Bapak Khairul Saleh. Kemudian terpilih sampai sekarang masih jadi politisi aktif. 2 periode Pak Ridwan Bae menjabat sebagai anggota DPR RI. Kemudian pada tahun 2018 Bapak Rusdah Mahmud itu juga bertarung menjadi wakil gubernur, juga punya pasangan. Tapi posisi Pak Rusdah Mahmud ini beliau bertarung pada posisi calon gubernur. Gagal dan tidak menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. 2019 ikut perhelatan pileg secara nasional dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kemudian kita pindah lagi ke tokoh yang satu, Bapak Hugua. Beliau kemarin sempat berpasangan juga dengan salah satu tokoh. Beliau posisinya sebagai calon wakil gubernur 2018. Jadi 2017 ada contohnya, 2018 kita kasih contoh juga. Tahun 2019 ikut perhelatan pileg secara nasional, terpilih. Jadi Pak Hugua, Pak Rusda, Pak Ridwan Bae, Pak Amirul Tamim, Pak Khairul Saleh adalah orang-orang yang kategorinya kalah dalam pilkada tapi bisa eksis di pileg. Orang yang akan mencari pembenaran. Itu kan konteksnya pileg di pilkada. Oke, kita akan bicara konteks pilkada. Seperti apa di konteks pilkada itu? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita simpulkan. Kita cerita tentang seorang tokoh. Ini konteksnya Bupati Muna 2010. Pada tahun 2010 terjadi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna dengan 2 calon, Bapak Rusman Emba versus Dr. Baharudin almarhum. Di pilkada 2010 Bapak Rusman Emba itu tidak terpilih. Apakah berhenti? Tidak. Tahun 2015, beliau ikut lagi pilkada. Juga berhadapan dengan rival lama, Dr. Baharudin. Dramatis karena gugat-menggugat dan hasilnya selisihnya tipis. Di awal yang menang Dr. Baharudin kemudian digugat oleh Bapak Rusman Emba dan beliau menjadi pemenang. Kemudian pilkada 2020 beliau juga masih memenangkan pilkada. Ini kepala daerah. Kemudian kita pindah ke Kabupaten Buton Utara. Saat itu Pak Ridwan Zakaria bertarung untuk periode kedua di tahun 2015. Pada saat itu Pak Ridwan Zakaria tidak berhasil mempertahankan status incumbent, kalah di pilkada itu. Tapi kemudian beliau rematch lagi di pilkada 2020 dan kemudian terpilih. Ini 2 contoh yang ingin saya sampaikan bahwa memang pada satu sisi secara psikologi ada mentalitas yang runtuh, tapi mereka juga tetap bisa memperlihatkan sebuah determinasi, semangat, dan keinginan yang kuat untuk bisa maju. Tapi kan mereka baru sekali kalah. Tentu, kalau katakan alasannya sekali kalah, saya akan sampaikan kisah perjuangan seorang namanya Bapak Agus Faisal Hidayat dari Kota Bau-Bau. Beliau dari pilkada ke pilkada levelnya. Pilkada Bau-Bau 2007, beliau calon sebagai wakil wali kota. Gagal menjadi wakil wali kota Bau-Bau. 2012 lagi nyalon lagi sebagai wakil wali kota, tidak berhasil, 2 event. Kemudian beliau pindah pilkada Kabupaten Buton. Di pilkada Kabupaten Buton ini ada drama yang menarik. Di putaran pertama beliau menangkan pemilihan kepala daerah, tapi kemudian kemenangan beliau digugat di MK sehingga pilkada Buton itu diperintahkan PSU secara ulang. Menang, kalah dengan keputusan MK. Artinya pilkada itu diulang. Setelah diulang beliau total kalah. Artinya 4 perhelatan tidak sampai pada harapan yang dicita-citakan. Ini sudah 4 perhelatan, 4 event, kalah. Berhentikah? Tidak. Bapak Agus Faisal Hidayat tidak berhenti. 2017 beliau ikut pilkada. Tapi saya akan balik dulu. Bapak Agus Faisal Hidayat ini setelah kalah di 4 event ini tidak berhenti dan tidak hilang dari pentas politik. Nah, beliau juga termasuk salah satu tokoh yang memperjuangkan mekarnya Buton Selatan. Dan kemudian pada tahun 2017 pada saat pemilihan bupati definitif beliau ikut. Dan pada saat itulah beliau terpilih menjadi seorang kepala daerah, memenangkan
pertarungan kepala daerah pemilu kada serentak gelombang kedua 2017. Bapak Agus Faisal Hidayat setelah kalah bertubi-tubi mampu menjadi bupati. Itu kisah dari Bapak Agus Faisal Hidayat. Bagaimana kisah yang serupa? Juga ada satu tokoh namanya Pak Surudin Dangga. Pilkada Konsel 2005-2010 beliau tidak terpilih bertarung. Kemudian 2010-2015 juga masih tidak terpilih. 2 kali. Kemudian beliau mencoba peruntungan di Konawe pada tahun 2013 di kampung sendiri. Beliau bertarung sebagai bupati. Juga belum berhasil. 2005, 2010, 2013 gagal total. Belum berhasil mengantarkan menjadi seorang kepala daerah. Nah, pada tahun 2015 Konsel itu masuk pilkada serentak gelombang pertama. Jadi pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 itu beliau kembali ke Konawe Selatan karena bupati yang sudah 2 periode tidak lagi mencalonkan. Jadi situasinya non kepemilikan, tidak ada incumbent. Beliau kembali ke Konsel bertarung di 2015 dan berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah sebagai bupati Konawe Selatan periode 2015-2020. Tidak sampai di situ. 2020 kemudian 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu beliau ikut lagi pilkada untuk periode kedua dan masih terpilih sebagai bupati Konawe Selatan. Benang merahnya bahwa kekalahan pilkada bukan akhir dari sebuah prestasi. Bahkan ada ujar-ujar atau ada pepatah yang kita sudah kenal, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, tokoh-tokoh ini mungkin menanamkan semboyan ini, falsafah ini di kehidupan politik sehingga tidak ada kata menyerah. Contoh terbesar kita ada 2 figur, ada Bapak Surudin Dangga dan Bapak Agus Faisal Hidayat. Kita tidak berbicara aspek yang lain. Kita berbicara masalah determinasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Ada yang kalah sekali, bertarung lagi, kemudian menang. Ada yang kalah berkali-kali, juga masih bisa memenangkan pertarungan. Walaupun ini butuh kesabaran dan waktu yang tidak sedikit. Tapi mereka berhasil mencapai cita-cita yang diinginkan. Tapi itu kan level pilkada, kabupaten, kota. Di level gubernur juga namanya Bapak Ali Masih kita kenal. 2007 bertarung bersama Bapak Nur Alam yang sebelumnya beliau incumbent terpilih melalui pemilihan DPRD. Tidak berhasil, kalah. Sebagai incumbent kalah. Tapi kemudian apakah berhenti? Tidak. Beliau terus menjaga determinasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Dan tepatnya pada tahun 2018 beliau ikut lagi pemilihan kepala daerah dan masih terpilih. Artinya, 2 pembahasan yang saya ikuti dan sempat memanas tentang usia yang pertama dan tentang gagal pilkada, artinya ini menjadi sesuatu yang tidak mutlak. Kalau kemudian dikatakan bahwa usia menjadi pembatas dalam produktivitas, kita sudah sebutkan contoh-contohnya. Kalau gagal pilkada kemudian tidak bisa lagi memenangkan pilkada, juga saya sudah sampaikan kisah-kisahnya tentang tokoh-tokoh from zero to hero atau dari kalah ke menang. Mereka mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa yang dalam anggapan kita kalau katakan sudah 3 kali kalah pilkada, siapa lagi yang mau coba? Tapi tetap ada individu-individu yang bisa, yang memperlihatkan bahwa stigma, pandangan, itu bisa saja berubah terjadi. Pesan-pesan ini berlaku di kita bahwa usia tidak menjadi halangan untuk meningkatkan produktivitas dan kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita dan perjalanan. Nah, kitalah yang harus mengambil kisah-kisah dari pertarungan-pertarungan panjang di level politik ini. Artinya, kalau ada yang ingin mengisahkan bahwa si A itu sudah tua, masih ada yang lebih tua. Kalau mengatakan calon si B itu sudah kalah, tidak. Ada orang-orang yang mampu menunjukkan bahwa gagal itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kisah politik tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh kegagalan. Semuanya bisa berubah kalau kemudian kita mampu menunjukkan determinasi hingga cita-cita itu bisa dicapai. Demikian dari saya. Semoga menjadi pelajaran. Sampai bertemu di episode yang lain.